Ya, baik, kita ke informasi selanjutnya. Akibat kurangnya kepedulian masyarakat, lingkungan kota Panton Labu, ibu kota kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara Aceh, terkurung sampah. Tumpukan sampah terlihat di berbagai sudut kota, sebagian berserakan di jalan utama kota kecamatan itu. Beginilah pemandangan di beberapa sudut pasar Panton Labu. Tumpukan sampah menjadi pemandangan lumrah akibat macetnya angkutan sampah di kota perbatasan itu. Warga resah melihat pemandangan dan suasana yang kotor di wilayah mereka. Kondisi ini mengesankan kota Panton Labu seperti tak terurus. Tumpukan sampah dan jalan berlubang sama sekali tak ada yang peduli. Belum lagi lapak pedagang yang digelar semrawut. Para pedagang mengaku membayar dana kebersihan setiap bulan, namun sampah masih menggunung dan berserakan di sejumlah tempat. Semoga kebersihan selalu terjaga. Tiap hari ada orang yang ambil. Ini kadang-kadang kendalanya 3 hari sekali ngambil. Kondisi sekarang ini kalau ada hujan sedikit, sampahnya lagi menumpuk. Maka riskannya keadaannya bau, banjir, karena saluran airnya tersendat. Kondisi serupa tampak di pasar sayur dan ikan. Demikian juga kondisi di terminal dan sejumlah jalan protokol di kota penghasil pisang sale ini. Polusi udara yang baunya menyengat, apalagi di daerah terminal tersebut, lingkungan yang ada di situ, itu mereka merasa resah, takut akan adanya penyakit yang dihasilkan oleh limbah sampah tersebut, terutama di masa pandemi ini. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak kecamatan dan dinas terkait tentang sampah yang tak terangkut di kota Panton Labu. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Ya, lagi-lagi masalah sampah. Sebenarnya kan masalah sampah ini adalah masalah bersama. Jadi sepertinya kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu petugas kebersihan untuk membersihkan sampah. Karena kita sebagai masyarakat juga harus aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Ustadz. Sebenarnya seberapa penting sih Ustadz kebersihan dalam Islam? Penting sekali ya. Kalau kita lihat orang-orang seringkali menyebutkan an-nazo fatu minal iman, ya, yang namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Walaupun ini bukan hadits sebetulnya ya, tetapi ini memang salah satu yang betul-betul dipentingkan di dalam ibadah, di dalam kehidupan agama Islam ya. Karena sebetulnya kalau yang hadis itu kan at-tahuru satrul iman ya. Jadi sebetulnya taharoh itu kesucian itu bagian dari iman gitu ya. Nah, kalau kita ingin sampai kepada ritual, sampai kepada pelaksanaan ritual dan lain-lain, itu kan kita juga dijaga kebersihannya. Kita nggak boleh sampai seluruh tempat di bumi ini adalah tempat bersujud atau tempat sholat, kecuali tempat-tempat yang kotor. Itu seperti di toilet, di tempat-tempat pembuangan sampah, itu kan tidak boleh mencampurkan yang bersih ya dengan yang kotor, yang suci dengan yang batil. Itu tidak boleh kemudian dicampurkan. Jadi betul-betul kita itu kalau seandainya bersih secara lahiriah, itulah yang membawa kita juga bersih secara batiniah. Nah, kan jadi kalau misalnya sudah bersih batinnya, jiwanya bersih ya, tazkiyatun nafs, selalu membersihkan jiwanya, dan insya Allah juga tampak luarnya, jasadiahnya juga bersih. Jadi kalau orang Muslim zaman dulu ya, bahkan kalau ingin melihat ya, kalau di zaman Andalusia dulu, kalau orang ingin tahu ketika Muslim itu dikalahkan pada saat itu ya, ketika dia tanya tahu ini orang Muslim atau bukan, diperiksa di belakang telinganya. Kalau di belakang telinganya bersih, itu pasti orang Muslim karena dia berwudu. Tapi kalau bukan kotor, berarti bukan orang Muslim. Itu kebersihan Muslim itu sampai jasadiahnya bisa diteliti seperti itu gitu ya. Jadi betapa hebatnya agama kita ini komprehensif insya Allah. Ya Ustadz, lantas apa nih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Panton Labu jika dia melihat tayangan Muslim Update? Ini kalau kita lihat kan sampahnya ini berserakan sampai di jalan loh Ustadz. Itu dia ya. Jadi tidak mencerminkan nilai Islami banget gitu ya. Saya aja betul-betul prihatin kalau kita berhaji ya, itu sampah di mana-mana. Bayangkan orang lagi ibadah haji, ibadah yang totalitas paling tinggi. Jadi sebetulnya yang namanya sampah itu di permukaan ya, haji sudah esensi dari kehidupan. Tapi orang berhaji tapi masih nyampah, kan itu sebetulnya sama sekali
tidak nyambung gitu ya, kontradiktif sekali antara para haji ini membuang sampah sembarangan. Nggak mungkin yang seorang yang bernama haji yang kemudian mabrur oleh Allah dinyatakan haji itu membuang sampah sembarangan, nggak mungkin, karena dia membuang sampah itu berarti zalim, dia membuat kezaliman gitu kepada orang yang lainnya, kepada lingkungannya. Nah, katanya ya kita perlu tokoh-tokoh masyarakat, panutan-panutan di sana, bahkan masyarakat yang entah siapapun ya harus memberikan contoh, mengajak, menginspirasi ya bersama-sama berjamaah untuk menjaga lingkungannya dengan membuang sampah itu pada tempatnya dan tidak sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu tepat sekali kalau misalnya kita menamakan bahwa kita orang Muslim, kita menjaga kebersihan sama. Ya, semoga masyarakat Pantun Labu ini bisa lebih sadar akan kebersihan ya Ustaz ya. Iya.